Untuk pertandingan hari ini kita akan mulai dari pembahasan antara Persik Kediri akan berhadapan dengan Madura United yang akan berlangsung pukul 6 sore hari nanti, di mana lanjutan Liga 1 BRI. Kalau kita melihat bagaimana penampilan Madura United sebagai tim tamu ini dalam 3 pertandingan terakhir, sangatlah mirip dengan performance yang ditunjukkan oleh Persik Kediri dengan 1 hasil kekalahan, 1 hasil kemenangan, serta hasil seri satunya. Namun jika kita melihat dari peluang yang dimiliki oleh Madura United, tentu jauh lebih besar dibandingkan Persik Kediri. Secara klasemen, Madura United juga wajib memenangkan laga ini jika ingin menyalip PSM Makassar yang berada di puncak, karena posisi mereka ini hanya terpaut 2 angka. Sedangkan di sisi lain Persik Kediri sangat memburu poin penuh, apalagi mereka kini berada di posisi terbawah klasemen. Artinya pertandingan ini pastinya akan terjadi pertandingan hidup mati, meskipun kita ketahui bahwa rekor pertemuan kedua belah tim ini Persik Kediri menang 1 kali dan Madura United menang 3 kali. Tapi melihat pertandingan ini sepertinya Madura United masih jauh lebih diunggulkan oleh Persik Kediri, maka dari itu prediksi kami adalah 1-3 untuk keunggulan Madura United. Dari Liga 1 BRI Indonesia kita akan berlanjut di pertandingan berikutnya, di mana Piala EFL Cup mempertemukan antara Southampton akan berhadapan dengan Newcastle United yang akan bermain pukul 4 pagi hari nanti. Southampton sendiri ini menyelesaikan beberapa pertandingan mereka hingga akhirnya berhadapan dengan Newcastle United. Kalau kita melihat bagaimana performance yang ditunjukkan oleh Southampton di musim ini memang cukup mengecewakan, terlebih di IPL. Apalagi meskipun mereka mampu memenangkan laga di pertandingan terakhir melawan Aston Villa, tapi performance yang ditunjukkan oleh Southampton ini masih sangat meragukan. Sangat berbeda dengan Newcastle yang bersaing di papan atas, meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir mereka gagal memenangkan beberapa laga hingga akhirnya di IPL mereka harus turun dari peringkat 4 besar. Prediksi kami Newcastle tetap memiliki peluang yang sangat besar untuk memenangkan pertandingan ini. Maka dari itu prediksi kami adalah 0-2 untuk kemenangan Newcastle United. Dari EFL Inggris kita berlanjut di pertandingan Bundesliga Jerman. Schalke berhadapan dengan Leipzig yang akan bermain pukul 1 dini hari nanti. 5 pertandingan terakhir dilewati oleh Leipzig dengan 4 kemenangan dan 1 hasil seri sudah jelas membuktikan performance mereka jauh di atas Schalke sebagai tim tuan rumah, di mana 4 kekalahan dan 1 hasil kemenangan saja mewarnai Schalke, dan ini berpotensi membawa mereka kembali ke divisi 2 Bundesliga musim depan. Setelah musim ini mereka mampu promosi, sepertinya Schalke masih akan terdegradasi lagi, dan ini ditambah oleh performance mereka yang sangatlah buruk dalam beberapa match terakhir. Prediksi kami melihat juga di mana Leipzig unggul jika secara histori bertemu dengan Schalke, maka dari itu 1-3 untuk keunggulan Leipzig. Berikutnya adalah pertandingan Hoffenheim berhadapan dengan Stuttgart, masih di Bundesliga. 4 kekalahan beruntun yang dialami oleh Hoffenheim serta Stuttgart juga yang belum kunjung menemukan performa terbaik mereka membuat peta persaingan pertandingan ini akan semakin seru, di mana Hoffenheim berada di peringkat ke-13 sedangkan Stuttgart berada di posisi ke-16, hanya terpaut 3 angka, dan Stuttgart memiliki peluang yang besar untuk keluar dari zona degradasi apabila mampu memenangkan laga ini. Jika melihat secara histori, Hoffenheim ini saling mengalahkan dengan Stuttgart apabila bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Dan kalau kami melihat bahwa musim ini Stuttgart memiliki kekurangan apabila bermain sebagai tim tamu. Maka dari itu prediksi kami pertandingan ini masih sedikit mengunggulkan Hoffenheim dengan kemenangan 3-2. Bayern Munchen akan berhadapan dengan FC Köln di lanjutan Bundesliga juga, di mana Bayern Munchen terus menampilkan performance yang menjanjikan dan menjadi kandidat lagi untuk menjuarai Bundesliga musim ini dengan torehan 35 angka dari 16 laga. Berbeda dengan Köln yang berselisih 15 angka dengan mereka, tentu saja menjadi modal yang luar biasa, apalagi FC Köln sejauh ini dalam 8 laga tandang hanya mengoleksi 6 angka. Artinya mereka sangat lemah apabila bermain sebagai tim tamu. Ditambah lagi dalam rekor pertemuan Bayern Munchen unggul 15 kemenangan,
3 hasil seri dan 2 hasil kekalahan saja melawan FC Köln. Prediksi kami melihat 2 pertemuan terakhir juga yang dimenangkan oleh Munchen 4-0 di kandang FC Köln serta kemenangan 3-2. Maka dari itu prediksi kami pertandingan ini masih akan kembali dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 3-0. Dan berikutnya kami akan memberikan prediksi di pertandingan Serie A Liga Italia dini hari nanti. Lazio akan berhadapan dengan AC Milan. Pertandingan yang sangat luar biasa. Berikut adalah formasi yang kami sudah tampilkan. Dan juga secara klasemen AC Milan tentu memang sudah terpaut 12 angka di bawah Napoli, tapi dengan kemenangan pastinya akan sedikit membantu mereka paling tidak menjauh dari kejaran Inter Milan dan AS Roma yang berada di posisi ketiga dan keempat. Sedangkan di posisi lain Lazio membutuhkan juga kemenangan untuk tetap menjaga asa mereka tampil di Liga Champions musim depan. Tentu saja pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang sangat luar biasa melihat beberapa performance yang ditunjukkan Lazio sejauh ini sangatlah luar biasa. Tapi melawan AC Milan, Lazio seringkali kehilangan poin bahkan mengalami kekalahan. Maka dari itu prediksi kami AC Milan akan kembali menang dengan skor 0-2.